di kesempatan siang ini. Pertanyaan saya mungkin saya awali dengan data dulu. Jadi yang saya telusuri dari Wikipedia, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak, nomor keempat. Kemudian Papua, orang asli Papua jumlahnya 2,3 juta orang. Kalau dilihat dari data jumlah penduduk RPPS, untuk Indonesia sendiri ada 270 juta jiwa. Jadi kalau kita lihat presentasinya itu, Papua hanya kecil saja, sedikit sekali kita punya jumlah. Yang jadi pertanyaan di sini, saya akan memberikan sebuah mungkin solusi, apakah nanti akan bisa dijalankan atau tidak. Jadi saya mulai dari peta masalahnya seperti apa. Masalah yang ada di saat ini adalah kemampuan orang Papua untuk bersaing. SDM Papua saat ini sangat terbelakang. Sudah rahasia umum kalau teman-teman kita yang non-Papua memandang kita, kamu tuh pemalas, kamu tuh manja, kamu tuh harap uang. Memang benar, Otsus ini orientasinya selalu saja tentang uang, selalu tentang uang. Kemudian soal transmigrasi, penduduk dari luar Papua, yang pasti itu non-Papua yang akan berdatangan terus di Papua karena celah birokrasi akan sangat banyak. Ditambah lagi isu-isu pemekaran dan lain-lain. Jadi tenaga kerja yang mungkin banyak, yang datang penduduk terbanyak di Indonesia itu ada di pulau lain, di provinsi lain, dan mereka sudah numpuk di sana, sudah terlalu banyak. Otomatis mereka akan cari tempat baru. Jadi ini ancaman ke depan. Maka solusi yang saya mau berikan mungkin ke depannya tidak usah bikin otsus yang pola lama, yaitu memberikan uang, memberikan anggaran belanja dan lain-lain. Tapi coba berikan perdasus. Perdasus yang pertama yaitu untuk data kependudukan. Karena terjadi marginalisasi etnis. Kita orang Papua ini kalau lihat di perbandingan antara warna biru dan merah, kita untuk warna merah sedikit sekali. Terus dia punya grafik orang pendatang, yang minta maaf mungkin teman-teman pendatang, saya tahu sini peduli dengan Papua, tetapi faktanya realitas yang ada orang pendatang semakin bertambah dan grafiknya orang Papua banyak yang berkurang. Penyebab yang berkurang tuh salah satunya adalah miras, pengaruh miras, putus sekolah dan lain-lain. Jadi seperti yang prediksi mungkin yang tadi Bapak Yunus sampaikan, 30 tahun ke depan akan terjadi apa? Tidak perlu 30 tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan akan terus ada pengurangan yang drastis. Jadi solusi yang saya mau tawarkan di sini, kita jikalau orang pusat mau ngotot sampai otsus itu jalan, ambil saja perdasusnya. Jadi buat perdasus yang pertama, pakai peraturan. Jadi Dukcapil atau catatan sipil tuh kasih batas. Orang non Papua yang datang ke Papua harus pakai batas waktu. Jadi mereka mau mencari di Papua selama berapa lama. Kemudian buat perda untuk pengelolaan tanah atau hak wilayah. Jadi semua yang mau membeli tanah itu bukan membeli permanen, tapi hanya sewa saja dengan jangka waktu tertentu. Jadi sewaktu-waktu itu habis langsung ditagih supaya orang Papua punya aset itu tetap ada. Terus yang berikut juga buat perda untuk kasih stimulus atau rangsangan ke orang Papua punya pikiran untuk semangat berusaha. Jadi dorong orang-orang Papua untuk buka ruko dan pergi publikasi ke semua orang Papua. Mari kita dukung orang Papua untuk berkembang di wirausaha dengan beli produk dari orang punya kios. Dengan begitu nanti akan memicu orang untuk motivasi buka kios. Karena realitas yang ada di Jayapura khususnya saya amati, bahu jalan yang dibangun tuh jadi ruko untuk jual pinang. Ruko-rukonya orang non Papua yang berbisnis di Papua itu dijadikan tempat untuk mengemis, tempat untuk preman datang tagih-tagih parkiran. Jadi masalahnya adalah SDM yang kurang. Solusinya harus ada pengkhususan dan harus tegas. Kalau misalnya di Aceh mereka punya perda yang berbasiskan ke agama, it's okay, itu mereka punya asal usul daerah dan segala macam. Tapi di Papua kita masalah tuh
pengurangan ras, dan memang isu genosida itu ada, tapi orang tidak mau angkat. Genosida itu benar-benar ada pihak-pihak tertentu yang ingin supaya orang Papua ini habis. Karena itu pola lama. Australia itu orang aborigin habis, orang India di Amerika habis, itu pola lama. Jadi kita orang Papua harus main dalam dorong punya sistem untuk kita maju lebih baik. Oke. Itu saja. Dan terus satu lagi. Dan sudah dipastikan pasti mereka pula tidak berhasil. Ya, saat itu Bapak Gubernur punya jawaban singkat saja. Saya kirim 1.000 orang, tapi kalau pulang satu saja saya sudah bersyukur. Ini kalimat sebenarnya jawaban secara diplomasi. Yang saya kirim, saya tidak harus minta mereka pulang. Kalau mereka bisa berkarya di sana, saya senang sekali. Yang penting satu saat setelah saya pensiun dan gubernur, saya dengan anak Papua ada di Amerika, bekerja di sana, anak Papua di New Zealand, di Inggris, di Jerman, saya sudah senang. Jadi mengirim anak-anak Papua bukan berarti harus pulang. Karena pulang sama sedikit beban yang ada di sini. Yang sudah selesai itu masih tunggu untuk dapat pekerjaan. Nah, itu tadi saya sampaikan di awal. Harusnya di dalam merubah Papua, bagaimana akan Papua bisa bekerja adalah bagaimana pemerintah pusat harus berani, pemerintah Papua kita harus berani untuk bangun proyek-proyek besar yang ada di Papua. Kayak yang lalu bagaimana Bapak Gubernur, kami dari DPR, MRP berjuang untuk smelter. Nah, itu bagaimana merekrut anak-anak Papua di sana. Karena kalau kita tunggu PNS saja, PNS ini tidak akan pernah kunjung tiba. Ini bisa periode mungkin tidak ada lagi, nanti tunggu lagi mungkin periode berikut presiden siapa lagi. Jadi terima kasih ada beberapa catatan-catatan. Ya ada sisi yang memang harus kita buat regulasi. Regulasi harus kita proteksi. Sebenarnya regulasi tentang kependudukan itu sudah, kami sudah pernah buat, DPRP sudah buat, sudah selesai. Bahkan pelarangan miras pun kami sudah lakukan. Kami sudah ketuk palu, sudah di penomoran. Tapi untuk melihat eksekusinya, ini kan kembali kepada kabupaten kota. Kami DPRP hanya lebih pada membuat kerangkanya, membuat regulasinya. Tetapi yang melaksanakan ini kan ada di kabupaten kota. Sehingga itu tidak jalan. Bahkan ada beberapa regulasi, perda kita buat yang kelihatan pusat merasa kok kami terganggu, maka tidak dikeluarkan sampai hari ini. Masalah miras itu waktu kami sahkan dalam DPR Papua, saya sendiri pengen dokumen bawa sampai ke Jakarta untuk mendapat penomoran. Adegan bisa bayangkan itu 1 tahun tidak direspon, 1 tahun tentang miras itu. Terakhir saya pergi di kekerasan yang luar biasa dan saya banting tangan di atas meja Pak Menteri. Kalau Pak Menteri bila sampaikan, Pak Yunus, jangan sampai melarang miras karena nanti tidak ada turis di Papua. Tidak ada pertumbuhan ekonomi di Papua. Dan saya sampaikan, Bapak Menteri, mau 1.000 turis ke Papua, tidak ada jaminan untuk orang Papua. Tapi saya mau miras harus dihentikan karena ini akan membunuh seluruh generasi saya. Dan hari itu langsung Pak Menteri tanda tangan dan kita kirim. Berapa kabupaten sudah menggunakan itu? Tapi ada beberapa kabupaten, salah satu di kota pun belum melaksanakan itu. Jadi kembali kepada regulasi kabupaten kota. Kami sudah membuat kerangka. Pembatasan itu kami sudah lakukan. Hari ini orang Papua, pimpinan dengan masyarakat orang asli Papua itu ada di Muara Kali. Di hilir dan hulu itu masih ada orang buang sampah. Orang Papua termasuk DPRP dulu di Muara Kali dan pilah-pilahkan sampah-sampah. Ini sampah ini, sampah ini, sampah ini. Sementara kami semua, dalam hal ini MRP, DPRP, eksekutif gubernur, kita selalu menyerukan supaya sampah-sampah dibuang di hilir dan di hulu itu segera dihentikan. Artinya kewenangan yang sudah diberikan ini, segera kita dulu bicara melalui evaluasi. Jadi perbaikan-perbaikan yang dirindukan oleh rakyat akar rumput, terus di kaum intelektual, kemudian di elit politik orang asli Papua yang menginginkan perubahan ini harus dilakukan evaluasi. Ada ruang evaluasi baru ada perbaikan-perbaikan kita bisa lakukan. Jadi MRP pada prinsipnya perlu ada evaluasi dulu itu saja. Kalau hari ini kita bicara ada perubahan-perubahan mau dilakukan, tapi kalau tidak dievaluasi, ini sama saja perubahan kalau satu nomor. Sama begitu saja. Terakhir, kalimat undang-undang yang tadi saya sampaikan itu,
Contoh, pemerintah Provinsi Papua dapat membentuk Komisi Keadilan dan Konsiliasi sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Semua kalimat dari 24 kewenangan itu begitu. Jadi perundang-undang yang berlaku, kita harus konsultasi ke pusat. Jadi harus ada ruang di mana kita evaluasi dulu, baru ada perbaikan di apa bidang prioritas sebagaimana dibiarkan dalam untuk khusus itu, dan di ruang HAM. Ini perlu kita evaluasi. Tanpa evaluasi, siapapun presiden berkali-kali tidak akan ada perubahan yang terjadi di Papua. Siapapun gubernur sebaik apapun tidak akan ada perubahan. Apalagi regulasinya juga kita ubah. Visi misi seketika dia berbicara akan perbaiki luar biasa, tapi regulasi dia tidak rubah, tidak perbaiki. Berapapun provinsi yang mau dibekatkan, tapi regulasi kita tidak rubah, tetap masalah di atas masalah tidak akan perubahan terjadi. Maka kesimpulannya adalah harus ada evaluasi secara total oleh rakyat akar rumput, intelektual, dan ada komitmen dari para elit-elit yang pimpin Papua hari ini. Mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu maksudnya dari teman-teman semua sudah diterima ya. Mungkin sebelum saya ke Bro yang terakhir, dari 3 penanya pertama tadi saya simpulkan bahwa memang salah satu hal yang kita sama-sama rindukan adalah Otsus ini berdampak kepada pertumbuhan atau sumber daya manusia, bukan kepada infrastruktur, bukan kepada hal-hal yang lain, tetapi kami semua rindu bahwa dari Otsus ini justru manusia Papua yang berkembang untuk membangun kita punya Papua sendiri begitu. Karena kalau kita mengharapkan dari luar yang datang membangun itu tidak rasanya beda begitu. Tapi kalau kita sendiri membangun, kita tahu kita perlu mana yang perlu dibangun. Seperti tadi bicara soal pendidikan, bicara soal tenaga kerja, bicara soal peluang usaha dan wirausaha tadi juga sempat disebutkan. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu masukan juga kepada RP dan DPR bahwa kalau misalkan Otsus tidak diperpanjang, perhatikan SDM Papua, difokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia. Karena seperti yang tadi Bapak sempat sebutkan bahwa Bapak Lukas sempat menyebutkan bahwa dia berharap bahwa suatu saat nanti dia bisa dengar orang Papua itu ada yang kerja di luar. Tapi pertanyaannya baru yang di dalam ini begitu. Dan ini adalah sebuah diskusi yang baik sekali kita bisa melihat sebuah rujukan bahwa kalau Otsus diperpanjang, mari fokus kepada sumber daya manusia orang asli Papua. Supaya kalau kita berkembang, kita tahu apa yang dikembangkan. Kita juga paham masalahnya di mana, kita sendiri bisa saling membangun. Seperti itu. Oke, yang